kuburan. Bunda Aisyah yang mana? Ustaz, ini makamnya orang Iya. kita di masjid yang meninggal di sini. Sebentar, Pak. Nanti kita jelaskan. Itu gak sempit ya. Sebelah sini aja, Bapak Ibu. Mana sepi? Gak kelihatan. Agak tinggi. Nah, foto kan nggak 5 menit. 2 menit, 3 menit aja. Udah, ayo. Ayo, ya. Dekat sini aja. Nah, agak dekat, agak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inilah pemakaman Baqi yang terkenal. Pemakaman ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Dan pemakaman ini pemakaman tertua, salah satu pemakaman terbesar di Madinah. Dari pertama sekali ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, pemakaman inilah yang dibuat. Nah, pemakaman ini lumayan luas, hampir sama luasnya dengan Masjid Nabawi, sekitar 8 hektar. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ada pemakaman ini ada beda tanda. Ada yang batu nisannya 1, ada yang batu nisannya 2. Cara perhatikan. Tapi tidak ada nama, tidak ada apa namanya? Batu nisan itu yang di belakang. Ininya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yang kotak yang dibangun itu. Apa namanya? Ah? Kijing. Nah, bahasa Sunda kali atau bahasa Jawanya kijing gitu ya. Yang ada hanya batu nisan. Batu yang ditancapkan, ada 2 batu, ada 1 batu.
Kalau yang dua itu tandanya laki-laki, kalau yang satu tandanya perempuan. Menjadikan beda orang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, seperti inilah kuburan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali, tidak dibangun bangunan, walaupun hanya sejengkal, hanya saja ditinggikan tanahnya seperti punuk onta, seperti ini kan, agak melengkung ke atas. Setelah itu diberi tanda batu yang kita sebut dengan batu nisan. Baik kepala ataupun kakinya diberi tanda batu, dan tidak ada tulisan nama, kapan wafat, haji, LC, MA, doktor, BA dan lainnya. Tidak ada tandanya. Tidak ada dibuat nama di sana fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, dan tidak juga dibuat kapan lahir, kapan meninggal. Enggak juga dibuat kenapa meninggalnya. Enggak ada. Dan seperti ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak dibangun bangunan. Tidak dibangun bangunan seperti kuburan Cina. Kuburan Cina kan besar-besar kan, makan tempat itu. Terus tidak juga seperti yang Bapak bilang tadi, apa namanya? Kijing ya. Tidak juga seperti itu. Kenapa? Yang pertama sekali, itu perintah Nabi Muhammad SAW untuk tidak membangun di atas kuburan, untuk tidak menulis nama di kuburan. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, untuk tidak memegah-megahkan kuburan. Bahkan kuburan kuburan Nabi Muhammad SAW yang Bapak Ibu lihat sekarang, seperti ada bangunan, itu bukan maksudnya untuk mengagungkan kuburan, tidak, tapi maksudnya untuk melindungi kuburan Nabi. Karena banyak tangan-tangan jahat yang ingin merusak kuburan Nabi Muhammad SAW. Makanya dibangun, bukan kuburannya yang itu dibangun sebenarnya, tapi sekelilingnya dipagar. Dan pagarnya itu seperti itu sekarang bentuknya, karena sudah dikelilingi oleh masjid. Seperti pagar ini sekarang saja, untuk melindungi kuburan. Kuburannya sendiri tidak dibangun seperti ini. Kuburan Nabi seperti ini. Kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar seperti ini, tidak lebih. Salah seorang ulama tarikh, Samhudi, ketika terjadi kebakaran, lalu rumah Aisyah runtuh, lalu dipugarlah rumah Aisyah. Rumah Aisyah karena di dalamnya ada kuburan Nabi, dipugar. Dia melihat bahwasanya di dalam itu hanya pasir saja, hanya pasir, dan seperti ini. Persis seperti ini. Nah, yang selanjutnya, kenapa tidak boleh menulis nama, tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan? Karena tanah kuburan rata-rata tanah wakaf, bukan tanah milik sendiri kan, tanah wakaf. Nah, dalam Islam tanah kuburan itu adalah tanah wakaf. Seandainya tanah wakaf, berarti bukan milik pribadi, bukan milik kita sendiri gitu, milik bersama. Nah, seandainya nanti kalau ada keadaan darurat, tidak ada tanah lagi untuk menguburkan orang, maka yang ada dibongkar. Ini kalau dalam keadaan darurat ya. Kalau keadaan darurat, seperti misalkan di Jakarta misalkan ya. Jakarta kan udah padat sekali gitu, udah padat sekali. Nah, makanya kalau sudah tidak ada tanah lagi, yang sudah ada dibongkar. Kalau misalkan jenazah yang sudah ada di dalam sudah habis tulangnya, maka dimasukkan yang baru. Tapi kalau masih utuh badannya, maka ditutup lagi. Seperti itu. Makanya tidak boleh menulis nama, tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Terlebih supaya tidak ada mengagung-agungkan kuburan, sebagaimana yang kita lihat di beberapa daerah di Indonesia yang mengagungkan kuburan seseorang soleh. Kuburan Nabi Muhammad SAW pun Nabi berdoa agar tidak dijadikan kuburannya tempat orang berulang-ulang kali datang. Maksudnya apa? Orang meminta doa, orang sholat, orang minta syafaat, bukan ke kuburan Nabi. Karena Nabi sudah meninggal. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Sudah nggak ada daya upaya lagi buat Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal. Tidak bisa memberikan kita syafaat kecuali apa yang dia sampaikan ketika hidup. Nah, seperti inilah contoh yang kita lihat kuburan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak angker kan? Kalau malam-malam kesini nggak angker ini.
Kalau kuburannya kayak gini. Cuman kalau kuburannya ada bangunan, ada pohon besar kan, nanti ada kuntilanak gelantungan misalkan. Pohon Kamboja ini kesannya angker gitu. Kalau seperti ini malam-malam Bapak Ibu semuanya sendirian, nggak ada rasa takut gitu. Karena memang seperti sederhana. Bahkan kuburan raja sebelum ini, Raja Abdullah, seperti ini kuburannya. Kuburan Raja Abdullah, raja sebelum Salman, seperti ini kuburannya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, cuman beda tempat aja, kuburan pemakaman kerajaan dan pemakaman masyarakat biasa. Cuman bentuk kuburannya sama, persis seperti ini. Nggak ada beda. Apa raja kan punya negara kan, dia yang punya gitu. Bukan presiden dipilih rakyat. Kalau raja dia ngangkat dirinya sendiri, dia yang punya negara ini, dia bisa bikin 1 hektar buat kuburannya sendiri gitu. Cuman bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di kuburan Baqi ini banyak dikuburkan para sahabat. Salah satunya Utsman bin Affan dan istri-istri Nabi Muhammad SAW, selain Khadijah dan satu lagi Sauda kalau nggak salah, di Mekah, dikuburkan di Mekah. Nah, istri-istri Nabi dikuburkan di sini, termasuk Aisyah, Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang lainnya dikuburkan di kuburan ini. Sedangkan jamaah-jamaah umroh yang meninggal di kota Madinah juga dikuburkan di sini. Tadi ada sholat jenazah tadi habis subuh kan, itu dikuburkan di sini. Jadi setelah sholat fardu ada sholat jenazah di Masjid Nabawi, dikuburkan di sini. Nah, orang-orang ini yang masuk itu karena sholat jenazah tadi, jenazah digiring ke pemakaman Baqi, pagarnya dibuka, maka orang-orang ini ikuti untuk mengiringi jenazah tadi. Tapi perempuan nggak boleh masuk. Itu peraturannya, karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Perempuan hatinya lemah rata-rata. Nah, hanya laki-laki saja yang boleh masuk. Ini biasanya yang ketika mengiringi jenazah itu yang masuk ramai dan nggak tahu lagi tuh yang mana keluarga jenazah, karena saking banyaknya orang gitu, semuanya berbondong-bondong ingin mengangkat jenazah. Nah, ini bentuknya, dan ini sangat luas sekali. Anda pernah dengar dari seorang dosen, penuhnya kalau tidak salah 50 tahun dari ujung sampai ujung lagi, kalau tidak salah 50 tahun kurang lebih penuh, baru ulang lagi sampai ke belakang. Nah, ini pemakamannya dibongkar kalau masih ada tulang di dalamnya atau masih utuh, tidak ditumpuk, ditutup lagi. Cuma kalau sudah habis, sudah tidak ada tulang belulang, baru dimasukkan orang lain. Ini, iya. Karena setiap tahun, setiap hari orang dikuburkan di sini. Kuburan sahabat enggak, hanya kuburan masyarakat biasa. Cuman di pemakaman ini. Kalau kuburan sahabat ada tandanya. Seperti ini kan kuburan orang biasa. Kalau kuburan sahabat itu di sekelilingnya ditancapkan batu, hanya batu biasa. Taruh batu sekelilingnya, ini menandakan bahwasanya kuburan salah seorang sahabat, jangan dibongkar. Nah, jangan dibongkar. Dari sini nggak kelihatan. Harus masuk baru bisa kita tunjukkan. Sayangnya perempuan nggak boleh masuk, jadi nggak bisa kita ajak masuk ke dalam. Nah, inilah kuburan Baqi. Ya. Iya, semuanya meninggal di sini. Haji tergantung meninggal. Kalau meninggalnya di Madinah di sini, kalau meninggalnya di Mekah ada juga kuburan di Mekah. Nanam rumput di mana? Untuk apa tujuannya? Di sini nggak ada, Kalau nanam rumput biasa tidak apa-apa, hanya untuk supaya tidak tanahnya runtuh ya. Cuma tanahnya runtuh. Cuman kalau dibangun batu, apa namanya tadi Pak? Kijing ya. Yang lain paham kijing? Paham ya? Atau keramik ya, dibangun keramik. Itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW, kecuali ada maslahat, beda lagi itu kondisi tertentu, ada maslahat. Misal
tanah kuburan itu di lereng bukit. Tanah kuburan di lereng bukit misalkan ditakutkan longsor atau datang air hujan longsor, maka boleh dibangun bangunan hanya sekedar kemaslahatan saja gitu. Tidak untuk lebih, supaya tidak jatuh tanahnya misalkan, supaya tidak longsor misalkan. Seperti misalnya pakai peti. Dalam Islam memakai peti itu makruh hukumnya ya. Makruh hukumnya karena tidak ada urgensinya kecuali ada manfaatnya, seperti air hujan seharian jenazah sudah meninggal dari pagi sampai malam air hujan terus, nggak mungkin ditunggu sampai besok, dan ketika dibongkar kuburan di dalamnya banyak air, gimana caranya? Dimasukkan ke dalam peti. Itu maslahat ya, itu maslahat. Tapi kalau pakai peti biasa, kuburannya biasa, tidak ada apa-apa, pakai peti, itu dalam Islam tidak boleh. Salah satu lagi misalkan jenazah kecelakaan, hancur, bukan kecelakaan biasa gitu, tapi kecelakaan hancur, semuanya hancur gitu. Kan kalau biasa kan orang ditakutkan orang takut melihatnya gitu. Maka dimasukkan ke dalam peti, atau jenazah kebakaran misalkan. Itu ada maslahatnya. Cuman kalau biasa saja tidak ada masalahnya, itu tidak dilarang dalam Islam. Itu yang kena Covid kemarin juga dipetiin. Iya, itu salah satu maslahat. Salah satu maslahat gitu. Berarti di sini juga kalau kena Covid, Allahu a'lam. Kalau di sini kuburan pakai peti nggak? Iya. Allahu a'lam. Pas Covid di sini kita kan di Sininya rumah ada, aja. Madinah mah. Baik, ada lagi pertanyaan? Awal pasti kena Ustaz mau nggak? tanya, Ya. kan kebetulan adik saya kan meninggal tuh. Setelah 2 tahun kemudian ayah saya meninggal. Saya nggak tahu ya apakah itu ya memang karena luas areanya nggak begitu luas ya pemakamannya. Jadi ditumpuk gitu. Itu gimana ya? Orangnya ditumpuk. Bukan, jadi 2 tahun setelah 2 tahun meninggal, ayah saya meninggal, ditumpuk di kuburan yang sama. Di lubang yang sama. Di lubang yang sama. Karena apa itu ditumpuk? Katanya nggak ada lagi lahan Gak ada tempat lagi. Ini di mana? di Pondok Cabe. Cabe Bekasi bukan? Kan masih masuk Sawangan sih, Tangerang. Tangerang. Perbatasan Jakarta. Kalau Itu pertama, kalau ditumpuk boleh ditumpuk, tapi kalau tidak ada tempat lagi, benar-benar tidak ada tempat lagi. Kalau ada tempat lain tidak boleh ditumpuk. Nah, kalau benar-benar tidak ada tempat lagi, silahkan ditumpuk. Tapi kalau ada tempat lain, nggak boleh ditumpuk. Itu. berarti kita mencari tempat lain gitu. Cari tempat lain. Ya. Bukan tempat lain di daerah kita. Iya. Tapi nggak harus ke Tasik juga. Antum tinggal di Jakarta pergi ke Tasik enggak. Soalnya petugasnya nggak nyaranin gitu. Ustaz. Kejauhan gitu. Maksudnya di tempat antum domisili. Tempat antum domisili ada beberapa pemakaman misalkan. Pemakaman keluarga antum banyak di sini misalkan. Ana maunya di sini aja gitu. Terus kata petugas pemakamannya udah penuh Pak gitu. Udah tumpuk aja, enggak. Cari aja yang lain gitu, enggak harus di sana. Cari aja di tempat yang lain yang dekat di domisili antum. Saat antum tinggal di Jakarta, enggak harus jauh-jauh ke Bandung bawa jenazah ke sana, enggak. Baik, ada lagi? Kalau wasiat Sebentar. meninggal Kita kan udah mengamalkan sunnah ini ya, kuburan tanpa apa-apa. Jadi kalau kita ini sama orang kan udah nggak ada. Kalau kita mau ziarah di luarnya juga. Soalnya saya juga nggak pernah Tanda-tanda. ziarah ya anak saya. Jadi saya doain aja. Kan gini nggak? Anak ibu kubur di sini? Enggak di Indonesia, tapi begini. Tandanya yang tanpa- mana? Tanpa nisan, tanpa apa-apa gitu. Tapi udah hilang. Oh, enggak tahu posisinya di mana? Ya, posisinya karena ya itu tanpa tanda, kalau di sana itu ituin sama orang Tumpuk. digusur-gusur kalau Udah enggak ketahuan lagi ya? Iya. Nah, pertama, sebentar Pak. Pertama, ziarah itu bukan tujuannya melihat ini kuburan keluarga saya atau bukan. Tujuan ziarah itu pertama mengingatkan kita akan kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang ada di pemakaman tersebut atau di kubur tersebut. Jadi kalau ingin berziarah tidak harus tahu ini kuburan ayah saya, ini kuburan anak saya, ini kuburan ibu saya, ini kuburan keluarga saya.
Tidak mesti. Ya, cukup tujuannya sudah tercapai. Ingat bahwasanya kita akan masuk juga gitu. Yang kedua, doakan siapa yang kita ziarahi. Secara umum doakan kaum muslimin yang ada di kuburan tersebut, dan secara khusus silahkan doakan keluarga kita tersebut. Baik ya Pak. Ini kalau misalnya yang meninggal berwasiat, kalau saya meninggal dikuburkan di kampung halaman. Kalau dikuburkan di kalau dia berwasiat ingin dikuburkan di tempat tertentu, wasiatnya secara umum boleh. Cuman kalau wasiatnya itu ada wasiat detail yang menyelisihi sunnah Nabi, maka tidak boleh. Nah, salah satunya misalkan dia berwasiat dikuburkan di kampung halaman, sedangkan kampung halamannya jauh. Misal dia tinggal di Aceh, dikuburkan di Papua misalkan. Contohnya gitu. Nah, itu kan kejauhan kan. Nah, yang Anda tahu sunnahnya menguburkan jenazah itu di tempat di mana dia meninggal. Maksudnya di daerah di mana dia meninggal. Tidak dianjurkan membawa jenazah jauh-jauh. Nah, misalkan dari Aceh lalu dibawa jauh-jauh ke Papua, itu tidak disunnahkan. Karena sunnahnya mensegerakan menguburkan jenazah. Kalau dia baik, dia ingin segera cepat-cepat merasakan nikmatnya alam barzakh. Kalau dia buruk, kita cepat-cepat menjauhkan malapetaka dari kita. Jadi kalaupun kita nguburnya di area yang terdekat nggak masalah gitu. Tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan. Tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan kalau wasiatnya ingin dikuburkan di tempat yang jauh dari mana dia meninggal. Oh, berobat. Kalau nggak ada tempat lagi di Jakarta ya nggak apa-apa, karena nggak mungkin kan mengurusnya di Jakarta semuanya gitu, keluarganya semuanya di Jakarta misalkan. Jadi di daerah misalkan dari Padang, ibu dari Padang misalkan berobat meninggal di Jakarta. Wallahu alam, saya nggak tahu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Baik, kita ada yang terlupakan tadi, lupa membaca apa? Doa. Masih ingat baca doa ziarah kubur? Atau ada yang lupa? Atau ada yang nggak ingat? Hah? Sudah kuduga itu. Baik, anak diktekan ya. Anak diktekan. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahla diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Nah, itu artinya kita ucapkan salam kepada orang yang ada di kuburan ini, orang muslimin. Coba perhatikan orang muslimin aja. Di kubur ini ada bukan orang muslim. Di baki siapa? Ada yang tahu? Hah? Ada memang, bukan bisa jadi. Ada, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Orang Yahudi. Ketua orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dikuburkan di Baqi. Ketika itu dia orang munafik, cuman mengakunya muslim, makanya dikuburkan di sini. Nah, jadi makanya doa kita ketika datang ke kuburan tersebut, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang mukmin dan orang muslim gitu. Orang kafir enggak kita ucapkan salam. Kita sampaikan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kalian insyaallah. Nah, habis itu kita doakan nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita minta kepada Allah untuk diri kita sendiri dan untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan, ampunan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia selamat dari segala fitnah dan malapetaka, di akhirat selamat juga dari fitnah alam barzakh. Apa fitnah kubur? Masih ingat? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan yang 3. Man rabbuka, man madinuka, wa man nabiyuka. Itu fitnah kubur.
Nah, kita berdoa supaya selamat dari fitnah tersebut. Bisa terjawab karena yang menjawab bukan lisan, yang menjawab amalan kita semuanya. Makanya kita berdoa al-afiyah, selamat dari cobaan kuburan. Kalau sudah selamat dari cobaan kuburan, insyaallah sampai ke akhirat, selamat sampai masuk surga. Baik, Bapak Ibu, kita selesaikan sampai di sini. Kita mengarah sekarang ke dekat pintu Raudhah. Masuk Raudhah, kita jelaskan sedikit banyaknya tentang kuburan Nabi dan rumah Aisyah. Baik, silakan.